Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran kedua. Nah, adapun di materi ini yaitu menemukan makna kosakata yang terdapat dalam teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian menuliskan kalimat menggunakan kosakata dari kata yang ditemukan sebelumnya. Kemudian selain itu kita juga akan belajar menyebutkan perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-1. Juga menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kita mulai saja dengan materi pertama, yaitu di sini ada teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalian bisa membacanya dari materi yang sudah di-share dari grup WA. Nah, ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Nah, sudah kita ketahui bahwa makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, semuanya juga bergerak. Hanya saja yang membedakan yaitu alat gerak dan cara bergeraknya. Misalnya, kalau manusia bergeraknya itu menggunakan kaki untuk berpindah tempat. Hewan juga memiliki alat gerak seperti kaki pada kambing, ayam, cheetah. Kemudian kalau ikan bergerak dengan sirip, burung dengan sayapnya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan tidak seperti dengan manusia atau hewan. Tumbuhan bergerak bukan untuk berpindah tempat. Nah, kalau misalnya tumbuhan bergerak itu biasanya berdasarkan rangsangan. Nah, biasanya tumbuhan itu bergerak, misalnya ada tumbuhan yang menjalar mengikuti arah rangsangan atau sinar atau cahaya, seperti itu contohnya. Kemudian ciri kedua bahwa makhluk hidup itu bernapas. Nah, bernapas itu adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Semua makhluk hidup membutuhkan udara. Manusia, hewan, tumbuhan memerlukan udara. Nah, yang membedakan adalah alat pernapasan. Nah, kalau manusia, sapi, kambing, dan lain sebagainya atau hewan mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Kalau misalnya insang, itu biasanya merupakan alat pernapasan ikan. Kalau serangga biasanya bernapas dengan sistem trakea. Nah, cacing menggunakan kulit. Kalau tumbuhan, biasanya tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Biasanya stomata itu terdapat pada daun, pada tumbuhan. Ciri yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Nah, tumbuh itu kalau di manusia bisa dari bayi, kemudian anak-anak hingga dewasa itu tumbuh. Sedangkan berkembang biasanya ke alat atau fungsi-fungsi dalam organ tubuhnya. Misalnya, kalau dulu waktu kecil biasanya manusia itu kesulitan untuk berbicara atau melakukan suatu gerakan-gerakan fisik. Seiring bertambahnya usia, biasanya kemampuan manusia lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Itulah yang disebut dengan berkembang. Yang keempat, berkembang biak. Nah, semua makhluk hidup berkembang biak. Manusia, hewan, tumbuhan berkembang biak. Tujuannya apa? Tujuannya agar makhluk hidup itu tidak punah. Karena dengan berkembang biak, makhluk hidup bisa mendapat keturunan yang baru. Nah, untuk perkembangbiakan ini, setiap makhluk hidup memiliki cara dan waktu berkembang biak yang berbeda. Misalnya, di sini ada gambar ayam. Nah, biasanya setelah bertelur, telur ayam itu dirami oleh induknya selama 21 hari hingga telur tersebut menetas. Nah, telur yang menetas tersebut kemudian menjadi anak ayam
anak ayam itulah yang menjadi bakal nanti ayam dewasa. Jadi ada yang bertelur seperti ayam. Selain bertelur, ada juga makhluk hidup yang berkembang biak secara melahirkan, atau bahasa kerennya disebut vivipar. Contohnya makhluk hidup yang berkembang biak secara melahirkan ada manusia, tentu saja, kemudian ada sapi, kambing, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga makhluk hidup yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan, atau disebut juga dengan ovovivipar. Contohnya makhluk hidup yang bertelur dan melahirkan ada ikan hiu, kemudian ada aligator. Apakah kalian tahu aligator? Nah, selain itu hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan ada juga ular-ular besar seperti ular piton, ular boa, dan lain-lain. Nah, untuk tanaman berkembang biak biasanya ada yang secara kawin atau generatif, ada juga yang tidak kawin atau vegetatif. Biasanya yang secara generatif tanaman-tanaman yang menghasilkan buah. Vegetatif biasanya kembang biak ada juga yang dibantu oleh manusia, seperti dengan cara dicangkok dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri yang kelima, membutuhkan makanan. Nah, bayangkan kalau kita tidak makan seharian atau ketika saum, pasti akan terasa lemas, bukan? Nah, jadi makhluk hidup itu memerlukan makanan untuk keberlangsungan hidupnya. Tapi bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan pun memerlukan makanan agar bisa tetap hidup. Kalau di tumbuhan, apakah kalian pernah mendengar istilah fotosintesis? Nah, fotosintesis itu adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilitas. Rangsangan ini bisa berupa panas, sentuhan, rasa, dan bau. Agar makhluk hidup bisa bertahan hidup, maka harus peka terhadap rangsangan yang datang terhadapnya. Misalnya seperti ini, ketika kita menginjak bara api, otomatis kaki kita terasa panas dan kita akan segera menghindar. Atau ketika terkena silau, otomatis mata kita akan tertutup. Nah, selain itu ada juga pada tumbuhan, misalnya pada tumbuhan putri malu, ketika disentuh akan menutupkan daunnya. Nah, itu salah satu contoh bentuk rangsangan. Nah, jadi ada 6 ya, 6 ciri makhluk hidup. Nah, berdasarkan teks tersebut, sekarang kita berlatih. Ada 3 buah soal di sini sebagai bahan latihan kalian. Bisa diisi, misalnya soal nomor 1, berdasarkan teks di atas, temukan 3 kata atau istilah ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian tuliskan contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, kalian masih ingat istilah-istilah atau ciri-ciri makhluk hidup? Nah, tadi ada 6 ya. Kalian bisa menuliskan salah satunya. Misalnya membutuhkan makan. Nah, contohnya kalian bisa menuliskan makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Itu salah satu contoh. Untuk istilah-istilah lainnya, silakan kalian tulis sendiri. Yang kedua, soalnya menurutmu apakah tumbuhan melakukan gerakan? Jelaskan cara bergeraknya. Nah, tadi Bapak sudah menjelaskan seperti apa tumbuhan bergerak. Kalian nanti bisa menuliskan atau mengembangkan menurut pendapat kalian di soal nomor 2. Nah, untuk nomor 3, kita akan membuat kalimat dari kata-kata yang sudah disediakan. Di sini ada 5 buah kata. Kalian buat kalimat dari kata-kata ini. Misal, kata pertama ada berkembang biak. Di nomor 1, kita bisa menuliskan seperti ini. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, itu salah satu contoh saja ya. Kalian bisa menuliskan kalimat-kalimat yang lain, buat 5 buah kalimat. Nah, itu materi di bagian pertama
tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selanjutnya di bagian kedua, di sini ada teks tentang bersyukur pada Tuhan. Apakah kalian masih ingat bunyi sila-sila pada Pancasila? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila pertama. Ada yang tahu bunyi sila pertama? Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apabila kita lihat di sini ada gambar bintang, karena simbol dari sila pertama yaitu bintang. Kita baca dulu teks bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kuasa Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita mensyukuri karunia Tuhan? Dan perilaku seperti apa yang sesuai dengan pengamalan sila pertama? Nah, ingat anak-anak bahwa sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang mengartikan bahwa negara kita adalah negara yang berketuhanan. Nah, coba Bapak tanya agama kalian apa? Perilaku kita harus sesuai dengan ajaran-ajaran agama yang kita anut. Misalnya, sebelum melakukan kegiatan kita berdoa. Nah, berdoa merupakan salah satu contoh pengamalan dari sila pertama. Berdoa sebelum atau sesudah melakukan kegiatan. Sebelum makan, kalian berdoa atau taat beribadah. Itu merupakan contoh perilaku yang mencerminkan sila pertama pada Pancasila. Nah, kemudian bagaimana cara kita bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa? Salah satu contoh lainnya yaitu berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan itu merupakan bentuk syukur atas nikmat dan rezeki yang kita peroleh, yang kita dapatkan dari Tuhan. Kemudian di sini ada latihan. Kalian bisa baca perintahnya dengan baik ya. Nah, bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Ceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa pada kolom di bawah ini. Nih, kalau kalian punya pengalaman yang sesuai dengan rasa bersyukur kalian terhadap Tuhan yang Maha Esa, kalian bisa tuliskan pada kotak ini. Nah, untuk materinya sudah selesai sampai sini. Silakan selanjutnya kalian mengisi latihan-latihan sebanyak ada 4 soal ya. Silakan diisi. Nomor 1, kalian ingat baca dulu teksnya, kemudian kalian tuliskan 3 istilah yang berkaitan dengan bacaan ini ya. Istilahnya harus tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nomor 2, kalian membuat 3 kalimat dari kata-kata yang telah dituliskan di soal nomor 1. Kemudian nomor 3, kalian menyebutkan sebuah makna dari simbol sila pertama. Apa sih makna simbol pertama itu? Yang keempat, di sini ada 3 buah gambar. Nah, melalui gambar-gambar ini, coba kalian ceritakan 3 pengalaman bersyukur terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ingat sesuai dengan gambar ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke, itulah 4 soal yang harus dikerjakan. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.